Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pembuatan web JS yang nantinya diperuntukkan untuk materi uji kompetensi dalam bidang SIG. Jadi kita langsung saja menuju file modul pelatihan web JS yang sudah kami sediakan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian udah mengetahui apa sih itu WebJS. Jadi saya hanya menjelaskan sedikit apa sih itu WebJS. Jadi WebJS ini menurut Rahasta tahun 2007 yaitu aplikasi GIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet. Sini kuncinya adalah jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi mendistribusikan, mempublikasikan, kemudian mengintegrasikan, dan menyediakan informasi dalam bentuk teks, peta digital, serta menjalankan fungsi-fungsi analisis dan query yang terkait dengan SIG melalui jaringan internet. Jadi langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Jadi dalam video ini juga saya akan menjelaskan yang pertama terkait dengan pengenalan software. Jadi di sini kita akan menggunakan software SMPP, kemudian ada framework dari coordinator, leaflet, dan quantum list. Jadi pertama SMPP. Jadi secara singkatnya SMPP ini perangkat lunak bebas yang mendukung dalam banyak sistem operasi, contohnya Windows, Linux, dan lain-lain, yang mampu menggantikan peran web host. Jadi kita di sini tidak perlu memakai web host. Jadi nanti dalam SMPP ini akan menyimpan lewat localhost yang dapat dipanggil melalui browser. Nah, SMPP ini merupakan akronim pertama dari X yaitu Cross Platform. Kemudian yang kedua Apache. Apache adalah aplikasi web server nanti kita akan gunakan dan bersifat open source atau gratis. Dan M di sini itu berarti MySQL atau MariaDB. Kemudian yang P yang pertama ini PHP yaitu bahasa pemrograman PHP. Kemudian yang P yang kedua ini Perl. Ini bahasa pemrograman juga. Nah, di sini ada bagian-bagian penting dari SMPP. Jadi yang pertama ada htdoc, yaitu tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan seperti berkas PHP, HTML, dan script lain. Dan yang kedua di sini Bapak Ibu ada phpMyAdmin. Ini merupakan bagian untuk mengolah basis data MySQL yang ada di komputer. Dan nantinya untuk membuka phpMyAdmin ini Bapak Ibu cukup perlu mengetikkan localhost/phpMyAdmin. Dan yang ketiga di sini bagian pentingnya itu control panel yang berfungsi untuk mengelola layanan seperti menghentikan ataupun memulai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada coordinator. Jadi coordinator ini sebuah framework khusus web dan application development dengan model MVC. Jadi MVC itu yaitu model view controller yang hadir sebagai platform open source. Jadi di sini coordinator juga gratis ya Bapak Ibu. Jadi coordinator ini diciptakan diperuntukkan untuk developer yang mau atau yang akan membangun situs website menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, penggunaan framework coordinator ini tujuannya sama seperti framework yang lainnya, yaitu untuk memudahkan membangun sebuah web tanpa harus membuatnya dari awal, yaitu menggunakan template. Nah, nantinya kita perlu mengkonfigurasi dari halaman autoload, config, dan routes.
Dan selanjutnya di sini ada leaflet.js dan quantum.gis. Nah, di sini fungsi quantum.gis-nya ini berfungsi sebagai pengubah format yang tadinya informasi spasial itu berbentuk SHP, nantinya akan dirubah formatnya menjadi file yang berbentuk .geojson yang kemudian nantinya baru bisa ditampilkan atau diimpor ke dalam website yang kita buat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengenalan yang kedua yaitu ada instalasi software. Di sini kami sudah menyediakan juga. Yang pertama ada SMPP dan Visual Studio Code. Nah, di sini pada bahan pelatihan WebGIS uji kompetensi, di sini ada software yang harus Bapak Ibu install. Yang pertama SMPP Windows X64. Ini yang pertama, ini harus. Kemudian yang kedua juga bisa diinstal juga. Di sini ada Visual Studio Code User Setup. Ini semuanya ada dalam bahan pelatihan WebJS. Nanti Bapak Ibu hanya tinggal menginstalasi dengan mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada. Jadi apabila nantinya dalam penginstalan SMPP, ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu, tahap akhirnya. Nah, apabila Bapak Ibu ada kendala dalam penginstalan software SMPP ini, bisa menghubungi admin dari PT Geoalam Teknika yang nantinya akan membantu untuk menginstalasi dari software SMPP ini. Kemudian tahap selanjutnya kita harus menginstal CodeIgniter 3. Nah, jadi proses instalasi CodeIgniter 3 meliputi konfigurasi di halaman autoload.php, config.php, dan selanjutnya routes.php, dan kemudian pembuatan halaman .htaccess. Yang pertama di sini kita harus menjalankan SMPP Control Panel dengan klik Start pada baris Apache. Kita cari dulu software SMPP-nya yang sudah kita install. SMPP Control Panel. Nah, pada baris Apache ini kita langsung start saja atau running. Di sini nanti ada statusnya status change detected running. Ini berarti kita sudah berhasil menjalankan dari Apache ini. Nah, kemudian di sini perintah selanjutnya salin CodeIgniter di directory C smpp/htdocs. Di sini saya contohkan di sini bahannya juga sudah tersedia dalam bahan pelatihan WebJS. Kita kopikan saja. Sini kita menuju directory C, kemudian lanjut pada file smpp, lanjut ke htdocs, kemudian di sini kita pastekan. Kita paste, di sini sudah muncul CodeIgniter 3. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu bisa ubah nama file sesuai dengan tema ataupun dengan kegiatan yang berkaitan. Di sini saya akan menggunakan nama fasilitas umum. Seperti ini ya Bapak Ibu, fasilitas umum. Jadi untuk memudahkan di sini saya menggunakan huruf kecil semua dan tanpa spasi. Fasilitas umum. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengaksesnya melalui browser dengan alamat localhost / nama file yang tadi, nama file CodeIgniter yang sudah kita ubah. Di sini saya menggunakan browser Microsoft Edge. Jadi langsung saya tuju localhost / fasilitas
umum slash enter. Nah, apabila sudah tampil seperti ini berarti berhasil ya Bapak Ibu. Sudah. Nah, selanjutnya kita diharuskan untuk menjalankan perangkat lunak Visual Studio Code. Kita buka, kita cari terlebih dahulu Visual Studio Code. Ini ya Bapak Ibu, Visual Studio Code ini yang sudah terinstall. Sudah dibuka, dan selanjutnya pada modul kita harus mengklik file dan pilih open folder. Kemudian buka directory C, SMPP, htdocs, dan pilih root project yang akan dikembangkan. Nah, tadi folder root yang akan kita kembangkan namanya fasilitas umum. Ini kita select folder saja ya Bapak Ibu. Sudah, di sini sudah tampil. Nah, kemudian kita harus melakukan konfigurasi. Yang pertama di halaman autoload.php, buka folder application /config/autoload.php. Sini yang pertama buka menu application di sini, kemudian config, kemudian kita buka autoload.php. Nah, di sini ada perintah scroll ke baris 61 dan 92, lakukan konfigurasi seperti di bawah ini. 61 kita scroll down, di sini kita menemu autoload libraries sama dengan array. Nah, di sini kita harus mengubah menjadi ini sudah tersedia untuk scriptnya. Kita ganti, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita paste. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian pada halaman 92 juga harus kita ubah. Sini 92 helper. Kita ubah di sini menjadi untuk tambahannya seperti URL, file, dan from. 92 kita blok, kemudian kita pastekan. Sudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita harus mengkonfigurasi file config.php. Kita buka, ini perintahnya, buka folder application config/config.php. Jadi ada pada file application, kemudian di sini config, kemudian kita menuju config.php. Nah, di sini terdapat perintah juga. Di halaman config.php, scroll ke baris 26, lakukan konfigurasi seperti di bawah ini. Dari awalnya seperti ini, Bapak Ibu, config base URL kurung kerawal. Jadi di sini menjadi ini yang sudah tersedia. Kita copy pastekan saja. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Sudah. Bila sudah, kita menuju ke halaman 44. Sini kita harus menghapus index.php-nya, jadi mengkosongkan isian di sini ya Bapak Ibu. Index.php kita hapus. Fungsinya untuk menghapus nantinya di halaman website kita dari penambahan indeks. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk buat file.htaccess, yaitu dengan mengklik kanan ruang kosong di bawah readme.rst. Sini Bapak Ibu saya contohkan. Application-nya kita minimize. Kemudian di sini kita new file. New file kita ketikkan .htaccess. Sudah.
Di sini sudah tampil .ht aksesnya. Kemudian isi dengan codingan berikut. Rewrite engine on sampai dengan rewrite true. Kita copy pastekan, di sini kita paste. Nah, sudah. Cek root project melalui browser. Jika tidak ada error, maka penginstalan atau konfigurasi berhasil. Kita coba reload saja ya Bapak Ibu. Kita coba reload saja. Nah, ini tidak ada error. Jadi kalau tidak error, tampilannya tetap seperti ini, seperti semula. Tetap pada tampilan welcome to CodeIgniter. Nah, selanjutnya di sini kita harus menginstal template admin LTE 3. Jadi kita di sini menggunakan bantuan dari template admin LTE 3. Nah, untuk mendownloadnya, jadi ada di link ini, GitHub. Tapi nanti kita sudah sediakan dalam folder bahan pelatihan. Dalam bahan pelatihan ini sudah ada file admin LTE 3. Nah, selanjutnya buka directory C SMPP htdocs disaster dan buat folder aset. Karena di sini namanya kita di sini Ctrl C saja, kita copy dulu Bapak Ibu. Kita copy menuju directory C SMPP htdocs fasilitas umum. Kemudian di sini kita buat file yang bernama asset. Double S asset. Assets. Aset sudah. Kemudian masukkan template admin LTE ke dalam folder aset. Kita ubah di sini. Kita pastekan admin LTE-nya. Nah, apabila sudah, perintah selanjutnya di sini kita harus mengubah nama admin LTE menjadi template. Kita ubah, kita rename template. Sudah. Nah, cek tampilan template dengan link berikut. Jadi kita harus menambahkan /asset/template. Di sini sudah, kita tambahkan saja Bapak Ibu assets/template. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Di sini sudah muncul dari konten admin LTE atau halaman awal dari template admin LTE. Tapi kita tidak membuat menampilkan petanya di dalam halaman ini. Kita menuju layout option. Jadi untuk perintah selanjutnya kita harus memilih mode layout yang menggunakan kita di sini menggunakan top navigation. Top navigation. Nah, untuk nantinya untuk mempersingkat waktu, jadi nanti pada tampilan layout ini nanti untuk menu search dan menu untuk tampilan seperti ini nanti akan saya hilangkan Bapak Ibu. Dan juga untuk menu card title di sini feature nanti di sini akan dihilangkan dan diganti menjadi tampilan peta kita gitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya contohkan, di sini saya akan menghapus menu search. Menu search kita menuju sini Bapak Ibu, menuju aset. Kemudian kita menuju page. Kemudian layout. Di sini ada top nav.html. Nah, bagaimana untuk menghapus search-nya? Di sini Bapak Ibu pada baris 81 silakan pilih di sini dan dihapus sampai bagian
sampai bagian sini, sampai bagian from. Jadi untuk div-nya jangan Bapak Ibu jangan hapus, dihapus, dirapihkan, kemudian coba kita refresh. Nah, di sini sudah hilang menu search-nya. Kemudian di sini kita akan menghilangkan ini. Sini right navbar. Sini kita hapus right navbar links sampai dengan di sini div. Jadi untuk navnya tidak kita hapus. Oke, sudah. Sini sudah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghapus card title, feature-feature yang nantinya kita akan gantikan dengan halaman peta kita. Untuk caranya yaitu dengan menghapus codingan konten wrapper sini Bapak Ibu sampai ke konten di sini. Coba kita refresh. Oh, belum, salah Bapak Ibu. Oh, ini konten header sampai konten wrapper. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah hilang ya Bapak Ibu. Sini sudah hilang untuk fitur card type tadi, feature tuh. Nah, selanjutnya untuk tahapan pembuatan WebJS saya akan bahas lebih lanjut pada pertemuan Zoom meeting yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.